Haleluya, haleluya. Selama kita berjumpa lagi dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus, yang pada hari ini kembali kita boleh datang dalam rumah Tuhan. Meskipun kita tetap masih ada di rumah, namun hadirat Tuhan akan menjamah hidup kita pada saat ini. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita pejamkan mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang mengasihi hidup kami Tuhan. Pada saat ini keberadaan kami, kepercaya Tuhan Yesus semua berkat anugerah, kebaikan yang Kau berikan hidup kami Tuhan. Sehingga pada saat ini kami ada Tuhan, Kau percaya semua kemurahan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami datang kembali Tuhan, kami ingin menyembah Tuhan, kami memuji Tuhan. Biar sucikan kuduskan hidup kami Tuhan, biar Kau boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya lawatan Allah, mujizat Allah bekerja dalam hidup kami. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan Bapa. Kami serahkan Tuhan jalannya ibadah kami dari awal hingga akhirnya semua dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Hanya Yesus yang kita agungkan, hanya Yesus yang kita sembahkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Haleluya. Mari katakan pujian ini agung dan mulia Tuhan. Sempurnalah, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Katakan agung dan mulialah Tuhan. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud, aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidup. Katakan ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Amin. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, amin. Kekuatan hidupku, ajaib Tuhan sungguh Engkau. Katakan ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku, ajaib Tuhan sungguh Engkau mulia. Mari naikkan pujian, dikatakan agung dan mulialah. Agung dan mulialah Tuhan. Sempurnalah Engkau yang berkuasa Tuhan, berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Seperti Kau Tuhan. Agung dan mulialah haleluya. Perbuatan aku datang dan bersujud, aku datang dan bersujud dalam hadirat, memuji Engkau.
apapun jadi keadaanmu, percaya Engkau masih punya Tuhan. Dia yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidupmu. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, Engkau yang ada dimanapun saat ini, angkat tanganmu, katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau amini pujian ini, katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti, tiada seperti Yesus. Oh, besar, ajaib, haleluya, tiada seperti Engkau, haleluya. Katakan sekali lagi, hidup kami. Saat ini kami siapkan hati kami untuk bersuka cita Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Engkau yang berada di rumah katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, kita siap bersuka cita dalam Tuhan Yesus. Haleluya.
nyata kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu. Bawa hatimu kepada Tuhan. Pujian ini berkata, hanya satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Engkau yang sanggup menolong kami Tuhan. Engkau yang selalu bersama dengan kami. Sehingga akan menaikkan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia. Katakan Engkau Tuhan bersama-sama. Engkau Tuhan yang setia. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Amini pujian ini. Haleluya. Sandaran kami. Haleluya. Katakan sama Tuhan, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber sumber pengharapan, sumber kedamaian, Oh, satu
Dan ini Tuhan jadi doa kami saat ini Bapa. Sebelum kami mendengar firman Tuhan, kami imani Tuhan, mujizat akan terjadi dalam hidup kami. Karena kami menyembah nama Tuhan, nama yang dahsyat. Hanya nama Yesus yang memberikan kami keselamatan, kedamaian dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan hidup kami. Dan Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan penuh dengan kuasa untuk kami mendengarkan saat ini Bapa. Kami mendapat berkat-berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini saya sampaikan kebenaran firman Tuhan terambil dari Matius pasal 8 ayat 18 sampai ayat 22. Ini tentang hal mengikut Yesus. Jadi untuk saat-saat sekarang ini, peran serta kita sebagai orang yang percaya, kita melihat arti mengikut Yesus. Di dalam ayat 18 dikatakan demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Yesus baru saja pelayanan di mana Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, ya. Ini kan di Kapernaum. Saya ada berapa kali lihat tempat tinggal, ya, bekas mertuanya Petrus, di mana rumahnya di Kapernaum asli dari sana. Di sini dikatakan ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Kalau setiap pelayanan Yesus banyak orang hadir dan suka bergerumun, artinya kumpul, Yesus selalu bertolak. Ada dia pergi menjauh dan ke tempat yang lain lagi. Di dalam ayat ini dikatakan banyak orang mengelilingi Yesus, ia menyuruh bertolak ke seberang. Saudara, karena pelayanan Yesus memang padat, banyak, dan menjadi berkat. Setiap kehadiran Yesus di mana saja, orang hadir untuk menerima berkat Tuhan. Dan di dalam ayat 19 dikatakan, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, yaitu kepada Yesus, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Saudara, kalau kita melihat dikatakan salah seorang ahli Taurat. Rasul Paulus latar belakang ahli Taurat. Dan kalau kita melihat memang latar belakang orang yang bisa menjadi ahli Taurat itu dari usia 5-6 tahun sekolah Taurat, saudara. Jadi selesai dia sekolah, anak-anak ini disebut anak-anak Taurat. Jadi bicara tentang Taurat, pastinya baik, mengerti 100%, totality mengerti tentang kitab Taurat. Saudara, kalau kita lihat orang yang sekolah Taurat ini memang latar belakang satu, orang yang punya secara materi. Kedua, memang pintar. Yang ketiga, orang tuanya punya jabatan di pemerintah, kepemerintahan. Saya ingat tatkala saya masih anak-anak, orang tua bercerita dulu sekolah di zaman Belanda itu ada sekolah Milo. Jadi orang yang gak gampang untuk masuk di sekolah itu harus orang kaya, memang punya. Kedua, harus ada jabatan di kepemerintahan, baru anaknya bisa sekolah di situ. Nah, kita lihat ini seorang ahli Taurat berkata kepada Yesus, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja pergi. Rasanya tidak gampang dan tidak mudah. Kalau kita melihat seorang ahli Taurat, latar belakang pintar, kaya, pendidikan ada, mengerti tentang agama. Lalu berjumpa dengan Yesus, langsung dia berkata, Guru, aku akan mengikut engkau
Untuk orang mengikut nggak gampang, saudara. Ada sesuatu yang dia inginkan. Ada sesuatu yang dia rencanakan. Ada sesuatu yang ingin ia dapatkan. Tetapi ahli Taurat ini, dia mengerti, dia tahu siapa Yesus. Itu sebabnya dia katakan, guru, aku akan mengikut engkau. Kemana saja engkau pergi. Saudara, tatkala kita melihat dan introspeksi secara pribadi, kalau kita jalan-jalan rekreasi lah saudara ya, kita bersama dengan keluarga, anak, istri, mantu, kita jalan-jalan ke mall, kita jalan nih. Sementara istri kita jalan ke sana, ke salah satu toko, pergi lagi ke toko lain untuk membeli sesuatu. Ada seringkali kita tidak ikut terus-terusan, saudara. Kita duduk, kita capek, kita lelah, kita istirahat. Kita nggak bisa ikuti terus. Tetapi seorang ahli Taurat ini berkata, aku akan mengikut engkau kemana saja. Saudara, dalam hal ini, di mana kita lihat pandemi COVID-19, ada banyak yang di rumah, saudara. Bagaimana dengan COVID-19 ini kita bisa mengikuti Yesus? Bagaimana totaliti kita dalam arti mengikuti Yesus yang sesungguhnya? Sementara masih banyak yang di rumah. Kita belajar dari firman Tuhan dari Matius ini. Itu sebabnya ditulis oleh Matius ini, ditempatkan di Injil pertama, saudara, tentang hal mengikuti Yesus. Kemana saja engkau pergi. Saudara, luar biasa. Ahli Taurat pintar, bukan orang bodoh. Terpandang dalam agama, keagamaan. Kaya. Tapi mau ikut Yesus kemana saja. Kita yang namanya lahir baru, sudah percaya Yesus, sudah mengerti tentang kebenaran firman. Toh, kita belajar, saudara. Sampai kapan? Sampai sejauh mana COVID ini? Kita lihat. Mulai dari abad 16, abad 17, 20, abad 18, 20, abad 19, 20. Terjadi persoalan dan masalah tentang virus. Dan ini tahun 2020 ada masalah COVID-19 ini. Apakah dapat membatasi kita dari kasih Tuhan? Kita yang membatasi, tapi Tuhan tidak pernah membatasi kasih-Nya kepada kita. Lalu dikatakan ayat 20. Yesus berkata kepadanya, langsung Tuhan jawab. Dia katakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus jawabannya sangat puitis, sangat sederhana, dapat dimengerti, tidak berkata dengan bertele-tele, jelas, transparan, transparasi, tidak main tutup dan aling-aling dan tedeng-tedeng. Dia katakan serigala punya liang dan burung mempunyai sarang. Binatang yang ada di bumi ini ada tempatnya, ada sarangnya. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya bantal palanya Yesus nggak punya, saudara. Kenapa? Yesus berkata di dalam ayat 20 ini. Karena Yesus baru saja ditolak, saudara, ya, di Samaria. Jadi dia sampaikan, kalau ikut Yesus bukan karena cari sesuatu. Artinya orang ikut Yesus bisa dapat pekerjaan. Ikut Yesus bisa ada koneksi. Ikut Yesus cari jodoh. Ikut Yesus sebenarnya tidak. Tetapi tak kala kita percaya kepada Yesus yang punya langit dan bumi serta segala isinya, maka segala semuanya akan diberkati kita seturut dengan kebenaran firman. Tetapi bukan arti kita yang minta. Kalau kita
percaya kepada Yesus nanti dapatnya apa? Kita setia pada Yesus nanti Tuhan berikan apa? Bukan itu, saudara. Yesus tidak mau seperti itu. Dan kalau kita lihat dikatakan burung mempunyai sarang, serigala mempunyai liang, anak manusia tidak punya tempat. Masakan engkau seorang ahli agama, pintar, secara materi kaya, ada padanya. Masa mau ikut Yesus yang notabene artinya tidak punya sesuatu dan apa-apa? Dijelaskan oleh Yesus. Jangan bergereja artinya mencari berkat. Bergereja mencari rezeki. Keliru, saudara. Saya katakan sangat-sangat keliru. Ini jelas disampaikan oleh Yesus. Di dalam ayat 21, seorang lain, yaitu salah seorang murid Yesus, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Saudara, kalau kita lihat sejarah, di mana bangsa Yahudi, kalau ada keluarganya yang meninggal, pagi, siang dimakamkan. Meninggal siang, sore dimakamkan. Sama dengan COVID-19 di tahun 2020 ini, saudara. Pemerintah menginstruksikan, kalau ada keluarga yang meninggal 4-6 jam, lalu dimakamkan. Tidak ada yang ditaruh 3 hari, 5 hari. Tahun-tahun lalu begitu, saudara. Ya, jadi kita lihat di sini. Seorang lain, yaitu salah seorang murid Yesus, salah satu murid Yesus, berkata kepada Tuhan dalam pelayanan. Di tengah-tengah pelayanan, murid ini berkata, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Sesuatu alasan. Barangkali pada saat Tuhan izinkan, silakan. Keluarganya sudah selesai, saudara. Entah itu keluarganya, orang tuanya, ibunya, adiknya, iparnya yang meninggal. Sudah selesai acaranya. Kehadirannya tidak membawa dampak sesuatu yang positif. Tidak ada. Itu sebabnya di dalam Injil Matius tidak ditulis siapa gerangan, siapa murid Yesus ini. Kalau kita lihat yang pertama, ahli Taurat, tidak pernah mengalami berkat pertolongan Tuhan. Tidak pernah melihat mujizat yang Tuhan lakukan, dia menikmati secara pribadi. Tidak pernah. Murid ini sama-sama dengan Yesus. Dalam KKR pelayanan di mana saja dia berada, dia bisa lihat kuasa dan mujizat yang Tuhan lakukan, dia sudah lihat. Tetapi dengan alasan untuk pulang. Ada keluarga yang mati. Saudara, kalau kita lihat sekarang ada banyak orang yang alasan untuk tidak beribadah. Ada alasan, ada persoalan masalah. Alasan tidak bergereja. Itu bukan alasan. Saudara, kalau saja kita lihat, firman Tuhan katakan jangan tinggalkan persekutuan. Lalu sampai kapan kita diam di rumah? Sampai kapan kita melihat keadaan seperti ini? Kondisi yang tidak memungkinkan. Protokol kesehatan pemerintah meminta, menganjurkan, memberitahu. Jaga jarak. Cuci tangan sesering mungkin. Gunakan masker. Saudara, makan vitamin. Kita percaya apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Yang kita tidak bisa lakukan, yang kita tidak bisa kerjakan, Tuhan yang beracara. Saudara yang diberkati Tuhan, ini kita lihat sangat beda sekali, saudara. Bertolak belakang sekali. Yang pertama ahli Taurat yang tidak percaya Yesus, mengerti tentang agama, pintar, kaya, tapi dia mau ikut Yesus kemana saja. Yang kedua, murid Yesus. Yang namanya murid bersama-sama dengan gurunya itu Yesus. Tetapi mau meninggalkan pelayanan. Untuk dewasa ini, saudara,
untuk saat-saat sekarang ini, ada banyak orang yang mengatakan murid, percaya kepada Tuhan, tetapi mau meninggalkan semua pelayanan. Kita lihat ini saudara. Saya beritahu saudara, kalau saudara ada hari ini sebagaimana saudara ada, semua ini karena berkat, kasih dan pertolongan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam ayat 22, ayat terakhir dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Saudara, kalau kita lihat Yesus katakan dengan jelas. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Dari bahasa Yunani dikatakan jelas. Ini bukan kata kiasan. Artinya orang yang mati di luar Tuhan silakan. Yang menguburkan juga orang-orang di luar Tuhan yang belum percaya. Orang mati menguburkan orang mati mereka. Saudara, saya ada satu kisah cerita. Ada seorang yang namanya Babe Sadeli, orang Jakarta asli Betawi. Babe Sadeli ini penasaran saudara, karena di salah satu tempat praktek dokter, di situ ada dokter anak muda orang Betawi saudara. Jadi Babe Sadeli ini penasaran saudara, dia mau lihat kecanggihan seorang dokter. Lalu dia datang ke tempat praktek itu. Pada saat dia masuk, dipersilakan oleh suster, dia berjumpa, dia kenal. Lalu dokter ini menyapa dan berkata, Babe Sadeli. Ya dokter, hebat lu. Jadi dokter ya anak Betawi. Iya Babe. Nih, ayo mau periksa nih. Sakit. Sakit apa be? Iya gak bisa makan nih. Bibir rasanya di lidah gak enak. Iya be, kata dokter ini, dokter muda saudara. Babe bayar dulu administrasi 200.000. Sombong bener. Kita juga kenal orang Betawi, gua kenal lu kecilnya. Betul be, tapi kan peraturannya begitu, harus bayar. Dia bayar 200.000 saudara. Lalu dia duduk, diperiksa oleh dokter muda ini. Dia bilang begini, suster, tolong ambil di kotak-kotak laci obat itu. Itu ada banyak kotak-kotak laci obat saudara. Nomor 254. Ambil bawa kemari. Lalu diambil saudara dari laci kotak obat itu. Ditetesinnya saudara. 7 tetes. Rasanya ada getir-getir, ada sepet saudara ya. Lalu Babe Sadeli bilang begini, ini gak salah. Nah rasanya kayak minyak rem dikasih. Iya be, tenang aja itu obat. Besok juga nafsu makan, enak makan. Percaya deh, aneh kan dokter. Iya, aneh percaya sama dokter lah, dokter kan pinter. Babe Sadeli rasanya kecewa saudara, dia keluar. Tetapi dalam hatinya dendam. Wah ini gak benar ini dokter katanya. Masa kayak dikasih minyak rem. 3 hari dia balik lagi. Dia mau jatuhin dokter saudara. Hatinya begitu. Kecewa. Dia balik lagi saudara. Pada saat dia balik, dia datang lagi. Babe Sadeli, balik lagi kemari. Iya dokter. Ada apa? Be, iya nih. Nggak susah ini. Nggak enak. Dia bilang begitu. Nggak enak apa? Iya. Perasaan nggak enak aja. Jadi kayak orang lupa ingatan. Masa Babe masih muda? Iya, perasaannya nggak enak aja. Kadang-kadang bisa lupa.
Banyak lupanya nih jadinya. Aduh, nggak enak. Babe bayar administrasi dulu deh. Ah, sombong bener lu, mentang-mentang udah jadi dokter. Iya bayar Babe Sadeli 200 lagi. Jadi pikiran Babe nih belakangan ini kurang enak. Lupa ingatan. Banyak lupanya. Umur belum tua-tua banget. Oh ya, udah tenang dia udah bayar 200. Dokter muda ini berkata lagi kepada suster, "Suster, ambil obat di laci nomor 254 bawa kemari." Terus Babe Sadeli bilang gini, "Dok, 3 hari yang lalu ada sakit di bibir gigi ini. Nomor itu juga obat. Kok sama sih?" Dokter bilang begini, saudara. Nah, Babe sebenarnya bukan lupa ingatan. Ingatan Babe cukup dalam, bagus. Nggak ada apa-apa. Wah, kecewa lagi, saudara. Dia pulang. Dia ngancam lagi, saudara. Dia ngancam lagi. Lalu 3 hari balik lagi, saudara. Dia balik lagi. Pada saat balik lagi 3 hari kemudian, dokter kaget lagi. Babe Sadeli lagi. Kenapa lagi, Iya nih, belakangan ini mata Babe nih kurang bisa ngelihat. Kan Babe masih muda, belum umur 80, katarak aja belum. Iya, kurang lihat, mata kurang bisa lihat. Ya udah, Babe udah bayar, udah tadi. Udah ngerti lah, udah 2 kali, ketiga kali ini Babe bayar dulu tadi 200 tuh di depan. Iya Terus dokter ini punya hikmat, saudara. Suster, ambil itu, siapkan. Ada uang 2000-an, saudara. Ada beberapa lembar, dipegang oleh dokter dari suster itu. Ini buat Babe, ini pegang buat ongkos ntar pulang. Si Babenya bilang gini, "Ya ilah dokter, kayak gini, duit 2000-an dikasih Babe buat apaan, buat 2000-an. Dokter langsung bilang, dokter muda, mata Babe nggak rusak banget. Mata Babe masih bisa lihat duit. Nah, saudara, seringkali kita mau lihat kesalahan orang lain. Seringkali kita mau menyudutkan orang lain. Nggak bisa, saudara. Murid Yesus mau mundur dari pelayanan. Sementara ahli Taurat mau setia kepada Tuhan. Saudara, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Jadi biarkan. Dan kita percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal tentang mengikut Yesus, tidak ada satupun apapun, persoalan apapun yang dapat membatasi kita kepada Tuhan. Kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan buat saudara dan saya dan kita semua. Kita percaya, kita setia kepada Tuhan. Kita dalam pelayanan, apapun saudara, tidak menjadi alasan kalau kita mau mengikuti Yesus. Acara virus, acara persoalan masalah tidak menjadi hambatan. Kita selalu setia mengikut pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi dikategorikan kita orang yang sudah percaya, yang sudah menerima Tuhan di dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Mari saudara, saya jemput kita bangkit berdiri. Saya akan doa berkat buat saudara hari ini, dimanapun saudara berada. Saya percaya Tuhan memberkati saudara dalam usaha pekerjaan bisnis apapun. Sekalipun kita jarak berjauhan, Tuhan tidak jauh dari kita. Allahku akan mengangkat engkau dari antara segala bangsa. Segala berkat akan datang kepadamu, menjadi bagian berkat dalam hidup dan keluargamu. Diberkati hasil kandunganmu, diberkati bakul dan tempat adonanmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, diberkati aku di kota, diberkati aku di ladang, diberkati aku keluar, diberkati tak kalau masuk, yang bekerja usaha bisnis yang dagang engkau diberkati. Karena Allah mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau akan diangkat naik dan naik bukan menjadi turun. Tuhan membuat berhasil apa yang sedang saudara kerjakan. Bapa, terima kasih atas berkat-berkat Tuhan.
Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, yang pasti Tuhan tidak pernah berpisah dari kami. Saudara, mari angkat tinggi dua tangan, arahkan hati pada Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinai wajahnya kepadamu, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera Bapa dan kasih sayang Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus yang telah menolong, membela, memberkati saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan kita Yesus baik. Karena ada kebangkitan yang